Selamat. Sudah siap? Belum? Ini sawah siap mas. Open cam lah, temenin. Waduh. Aduh, aduh gak pede mas kalau on cam. Waduh. Gak apa-apa mas. Dinyalakan kameranya kan lagi presentasi. Ayo mas, harus Heeh. maksimal mas hari ini mas. Waduh. Wah. Masya Allah. Ahi. Oke, langsung saja saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Tanila Zinvita Diar selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Pada pertemuan kali ini langsung saja kita akan membahas di mata kuliah ini kita akan membahas materi tentang perilaku organisasi dan perilaku individu. Next. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Enggal Robert Jayusman, biasa dipanggil Enggal atau Robert juga boleh. Alumni dari SMK Negeri 2 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada anggota saya. Halo Mas, cek. Halo mas. Perkenalkan diri Mas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Slamet Indayanto, biasa dipanggil Slamet. Saya berasal dari Jombang. Udah mas. Oke. Kami dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi tahun 2021. Oke, next. Pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini itu ada perilaku organisasi, pengertiannya apa, terus tujuannya apa, pentingnya apa, terus juga yang terakhir itu ada prinsip-prinsip perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Apa ya? Oke, pengertiannya nanti kita bahas di slide kali ini. Apa itu perilaku organisasi? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ya, manusia itu sering disebut sebagai makhluk sosial. Sudah sejak lahir pun manusia sudah ditakdirkan memerlukan bantuan orang lain. Hal ini berdasarkan sifat manusia yang tidak lepas dari ketergantungan terhadap orang lain. Ini juga berkaitan dengan saling membantu antar sesama. Next. Nah, pengertian organisasi. Sebelum kita tahu perilaku organisasi, kita harus tahu dulu organisasi itu apa. Organisasi itu adalah sekumpulan individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, organisasi itu sekumpulan kayak satu orang itu dijadiin satu. Kayak kita kerja kelompok di sekolah itu ada terdiri dari anggota murid A, B, C, D. Itu kelompok itu juga termasuk kegiatan organisasi walaupun kecil ya, nggak terlalu besar gitu, itu di lingkungan sekolah. Inspirasi kerjasama dari koloni semut. Nah, dalam organisasi itu kita harus bekerja sama dengan anggota lain ya. Nah, kerjasama itu juga kita juga belajar dari semut gitu. Untuk bertahan hidup mereka, si semut ini bekerja sama untuk membangun kehidupan kelompok mereka agar dapat hidup lebih lama. Misalnya bekerja sama mencari makanan, bertahan hidup dari serangga lain gitu. Next. Kerjasama semut itu disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah An-Naml ayat 18 yang berbunyi hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum
la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu wa hum la yash'urun. Yang artinya hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nah, sedangkan kali ini di tema 1 itu kita membahas pengertian lebih ke perilakunya. Kalau tadi kan tentang organisasi, kalau sekarang itu perilaku organisasi. Jadi ada kurang lebih beda pengertiannya. Kalau perilaku itu lebih ke studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Next. Oke, di slide kali ini kita bahas tentang apa tujuan menerapkan perilaku organisasi. Tujuannya itu apa gitu, menerapkan perilaku organisasi. Salah satu tujuan perilaku organisasi yaitu untuk memahami perilaku individu sehingga dapat membuat tolak ukur dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menggunakan pengetahuan perilaku organisasi untuk mengontrol perilaku seorang individu. Itu biasanya ada dalam organisasi ada yang namanya leader gitu, pemimpin yang bisa mengatur anggota-anggotanya di sebuah organisasi. Terus yang ketiga, ada tujuan menerapkan perilaku organisasi itu untuk mengembangkan cara berpikir dalam lingkungan organisasi. Nah, itu tadi tujuan perilaku organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke slide tentang mengapa perilaku organisasi itu penting. Kenapa begitu penting itu? Emang penting gitu? Next. Kenapa penting? Karena adanya aturan di dalam organisasi, dan aturan itu tidak hanya di sistemnya saja, tapi juga ada pada antar perilaku anggota. Nah, karena adanya aturan dalam organisasi, makanya kita perlu menerapkan perilaku dalam sebuah organisasi gitu. Ada aturan yang harus dipatuhi, karena setiap organisasi pasti memiliki yang namanya aturan tersendiri yang mereka buat. Next. Dalam organisasi kita bisa belajar bermacam hal yang belum belajar sebelumnya, dan disitulah kita akan mengetahui sesudah berorganisasi kita juga akan mendapatkan pribadi yang lebih tanggung jawab. Jadi dalam organisasi kita bisa belajar bersama dengan anggota yang lain, saling bertukar argumentasi dan pendapat, membuka pikiran, saling bertukar pendapat gitu. Next. Nah, belajar dengan individu yang lain itu lebih menyenangkan dari belajar sendiri yang terasa jenuh ya. Bisa kalian lihat di sini ada gambar seseorang yang belajar itu kelihatannya jenuh gitu kalau belajar sendiri, dibandingkan gambar yang kedua itu sekumpulan individu itu membentuk kelompok untuk belajar bersama gitu. Itu lebih menyenangkan. Nah, masuk ke slide materi tentang prinsip-prinsip perilaku organisasi. Ini masih ke yang perilaku organisasi ya, nanti yang perilaku individunya dibahas sama Mas Slamet Indayanto. Mengenal dulu arti kata prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip itu sering diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Next. Organisasi harus memiliki prinsip yang berfungsi untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu yang merupakan visi dan misi organisasi itu sendiri. Nah, berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Prinsip-prinsip organisasi secara umum antara lain adalah prinsip perumusan tujuan, prinsip pembagian kerja, prinsip tingkat pengawasan, prinsip pendelegasian wewenang. Nanti kita bahas apa itu pendelegasian, pengertiannya. Kemudian ada prinsip tentang manajemen, yang terus ada prinsip kesatuan perintah, terus prinsip koordinasi. Next. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan ya. Ini pengertian tentang prinsip perumusan tujuan. Prinsip perumusan tujuan itu
ada pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Ini salah ini. Sebelum organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi harus berjalan sesuai tujuan ya. Organisasi itu tujuannya melaksanakan apa itu. Misalnya prinsipnya itu harus terlaksana dengan baik gitu. Ada rencana A, rencana B, rencana C dan sebagainya. Pembagian ini prinsip pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Kenapa? Karena untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian. Nah, jadi kita bagi tugas-tugasnya itu apa aja, jangan ditanggung sendiri tugasnya. Misalnya dalam perkuliahan itu ada PJ mata kuliah ini, PJ mata kuliah ini, itu nggak megang semua mata kuliah aja. Jadi satu PJ itu mata kuliahnya apa gitu, dibagi. The right man in the right place. Prinsip disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan efektif. Nah, jadi kita nggak bisa membagi tugas itu dengan orang yang bukan ahli dalam bidangnya gitu. Ada orang yang ahli di bidang arsitek, ada ahli yang di bidang bangunan gitu. Ada keahlian masing-masing gitu. Tugasnya juga disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing sehingga pelaksanaan kerja itu lebih berjalan dengan efektif. Jadi nggak boleh sembarangan kita bagi tugas dalam sebuah organisasi itu ke orang yang bukan ahli di bidangnya. Kalau orang itu ditanya, kamu bisa bikin ini enggak, orang itu merasa kayak nggak yakin, kurang optimis, ya udah kita serahkan ke orang yang ahli di bidangnya gitu. Nah, itu tadi prinsip pembagian kerja ya. Sekarang tentang prinsip pendelegasian wewenang. Prinsip pendelegasian wewenang. Delegasi itu apa? Itu delegasi adalah orang yang ditunjuk atau diutus oleh suatu perkumpulan, misalnya negara. Delegasi juga bisa berarti penyerahan atau pelimpahan wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dalam prinsip pendelegasian wewenang itu biasanya ada dalam organisasi itu diserahkan wewenang, dia diberi kekuasaan untuk mengatur suatu unit. Terus kemudian dia dimintai pertanggungjawabannya gitu. Kemudian ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Kenapa? Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Itulah kenapa harus ada prinsip tingkat pengawasan. Jadi harus orang yang sudah diberi prinsip pembagian kerja itu harus diawasi gitu, nggak boleh diabaikan atau disepelekan, harus selalu dimonitor. Kemudian ada prinsip kesatuan perintah. Maksudnya apa? Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang atasan ya, atau bos. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah, dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Jadi yang memerintah dan memberikan perintah itu atasan ke bawahannya itu apa gitu. Dalam organisasi kamu tugasnya apa gitu. Kemudian ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi.
Kemudian ada prinsip rentang manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manage yang mempunyai arti mengelola ataupun mengurus, mengendalikan dan atau mengusahakan serta memimpin. Dalam organisasi, dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini kurang lebih sama dengan prinsip pembagian kerja. Kemudian ada prinsip koordinasi. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi biasanya dalam organisasi itu ada konflik karena satu individu mempunyai pemikiran yang berbeda atau ide yang berbeda dengan orang lain, sehingga timbulnya suatu konflik gitu ya. Kemudian cenderung mereka itu mau keluar dari organisasi itu. Nah, untuk itu koordinasi ini diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran dan memperkuat kerjasama. Nah, itu tadi terkait materi perilaku organisasi. Sekarang beralih ke pembahasan materi tentang perilaku individu. Saya serahkan kepada Mas Slamet Indayanto. Mas, terima kasih. Oke, saya lanjutkan tentang perilaku dan nilai-nilai individu. Next, Mas. Nah, yang pertama ada pengertian perilaku individu. Next. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih individu itu. Nah, individu adalah suatu organisme tunggal yang memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi individu itu bisa dikatakan seperti apa ya? Seperti makhluk apa? Ya, itu terus yang memiliki ciri khas sendirilah yang berbeda dari lainnya. Next. Nah, pengertian perilaku individu yaitu sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Next. Nah, di sini pengertian perilaku individu menurut para ahli. Yang pertama ada Robbins. Robbins adalah seorang penulis buku teks terlaris di dunia dalam bidang manajemen dan organisasi. Dia berasal dari Los Angeles. Menurutnya, perilaku individu adalah karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja, kemudian kemampuan, pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Next. Yang kedua ada Miftah Toha. Dia adalah seorang penulis artikel di berbagai media massa nasional dan jurnal ilmiah serta menulis buku. Dan buku salah satu yang terkenal adalah tentang perilaku organisasi. Nah, dia menyatakan bahwa perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik di mana individu tersebut berada. Next. Yang ketiga ada Ewa Gariwa. Dia mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan dengan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya nilai-nilai dalam perilaku individu. Apa sih nilai itu? Nah, nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Next, Mas.
Nah, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai nilai. Yang pertama ada Ewa Garniwa, merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas, lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan atau kebalikannya. Next. Yang kedua ada Muslix. Dia berpendapat bahwa nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Next. Yang ketiga ada Khotib. Nah, dia memberi arti nilai sebagai suatu yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi. Next. Kesimpulannya, seseorang yang bergabung dalam suatu organisasi atau suatu unit sosial yang terdiri atas 2 atau lebih individu yang berinteraksi secara sengaja untuk mencapai tujuan bersama, perlu dipastikan bahwa dia harus sesuai atau fit dengan organisasi tersebut. Demikian juga ketika individu-individu membentuk suatu kelompok dalam organisasi, keberadaannya harus sesuai atau fit dengan organisasi tersebut. Nah, organisasi merupakan entitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan individu, dan demikian maka individulah yang harus beradaptasi dan menyelaraskan dirinya dengan organisasi. Nah, mata kuliah ini akan memungkinkan individu untuk menyampaikan dasar-dasar pemahaman agar keberadaannya diterima dalam organisasi dan mampu memberi kontribusi bagi organisasi. Pengertian dari perilaku organisasi sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja organisasi, juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Next. Nah, itu tadi materi bisa sampai kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan untuk bertanya. Terima kasih untuk Mas Enggal dan Mas Slamet ya. Bagus sekali presentasinya, saya senang. Dijelaskan detail, ada kalimat-kalimat pembuka gitu. Terus ininya juga PPT-nya juga menarik gitu. Saya senang ini untuk presentasi pertama ini gitu. Ini sangat komunikatif gitu dan benar-benar dikembangkan. Biasanya kan kalau presentasi ya sudahlah tinggal baca yang kayak yang penting tugas selesai kayak gitu. Kalau ini benar-benar dipersiapkan gitu. Terima kasih Ya. Bu. Ya, sama-sama. Ya, bentar ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk tema yang pertama ini, perilaku organisasi dan perilaku individu. Nih, yang lainnya kemana nih? Ini presenternya sudah semangat loh ini. Nggak ada pertanyaan. Nanti biasa ada poinnya. Yang bertanya, yang membantu menjawab, ya pokoknya yang diskusi lah. Atau coba dari presenternya kalau mau cap-cus tanya gitu, nunjuk siapa gitu buat ini. Buat dikasih pertanyaan boleh juga. Saya mau bertanya. Oke, Ahmad Hambali ya. Iya. Ya, Ahmad Hambali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, misalkan kita kan seorang individu, ada individu yang masuk ke dalam suatu organisasi. Nah, kan kalau organisasi kan tadi punya tujuan. Nah, si individu ini tuh sama, maksudnya punya tujuan juga masuk ke organisasi ini, tujuannya sama gitu.
Nah, terus tadi saya baca atau dengar ada kalimat seorang individu harus beradaptasi dengan sebuah organisasi. Nah, misalkan tujuannya sama, individu ini punya tujuan, organisasi punya tujuan. Nah, masalah beradaptasi ini kayak menyesuaikan diri dengan organisasi, dengan lingkungan organisasi ini kayak kurang kurang cocok gitu. Padahal tujuannya sama, cuma masalah beradaptasi kayak kita berkomunikasi dengan orang-orang di dalamnya, kayak bertata krama atau gimana, kayak berperilaku gitu di dalam organisasi ini. Jadi intinya beradaptasi sama lingkungan organisasi ini itu agak susah. Misalkan dia orangnya gimana ya, jarang kurang berkomunikasi lah gitu, tapi dia tahu maksudnya tujuan organisasi itu apa, manfaat dari organisasi itu apa, dia mau ngambil manfaatnya, dia mau ngambil tujuannya gitu. Nah, cuma masalah beradaptasi ini dia susah gitu, misalkan susah. Nah, menurut kelompok satu, misalkan ada orang yang seperti itu, menurut kelompok satu gimana gitu, maksudnya orang kayak gini tuh enaknya gimana gitu, ataukah dikeluarkan dari organisasinya karena orangnya kayak gitu, susah untuk beradaptasi gitu, pengennya sama, tujuannya sama, cuma dia gimana sih, susah gitu berkomunikasi dengan yang lain gitu, kayak susah buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Dia tipikal orang yang misalkan diam atau misalkan cuma bisa dengerin gitu. Apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Tes. Halo, Mas Enggal, Mas Slamet. Ya Mas. Paham nggak dalam pertanyaannya? Bagaimana pendapat kami tentang orang yang introvert dalam organisasi gitu kah? Nggak introvert juga sih, kayak Duh. lebih apa? Disusun dulu pertanyaannya, gimana? Hah? Jadi misalkan gini, orang punya tujuan pengen masuk organisasi, terus dia susah gitu beradaptasi sama lingkungannya. Kalau misalkan ini organisasinya udah tingkat lanjut, cuma dia masih awal gitu. Nah, atau misalkan dia sih hampir mirip sama introvert gitu. Ya itu namanya introvert. Aduh. Iya, oke. Apalagi namanya. Tapi bukan kalau introvert. misalkan organisasi itu tingkat lanjut, cuma dia masih awal gitu, masih awam. Gimana? Apa Ngerti itu nggak? namanya? Apa sih? Saya juga nggak tahu. Ya, Makanya saya nanya. introvert namanya. Ya wis, iya misalkan ada yang gitu. Dia punya Jadi tujuan, tapi pertanyaannya, dia bagaimana pendapat kami tentang orang Iya. yang sulit beradaptasi dalam suatu organisasi? Padahal dia tujuannya sama gitu. Oke, terima kasih Mas Ahmad kembali. Iya. Gimana, Mas Slamet mau menjawab atau saya? Aman dulu Mas, saya belum nemu. Oke, belum nemu. Oke. Oke, pendapat kami, setiap orang itu punya ciri khas masing-masing yang berbeda ya. Kita nggak bisa memaksakan orang itu beradaptasi secara instan dengan organisasi. Ada yang namanya proses gitu. Nggak bisa masa langsung masuk organisasi kenalan langsung hey gitu kan, nggak mungkin gitu kan, ada proses gitu, ada canggungnya, rasa canggungnya, kemudian dia terbiasa gitu, organisasinya kan juga pasti memaklumi orang yang seperti itu. Jadi kalau tindakan mengeluarkan orang itu salah gitu. Maksudnya kalau dia memang merugikan, tindakannya sudah merugikan banyak anggota yang lain, itu baru tindakan seperti itu harus ditegaskan gitu. Tapi kalau belum ada tindakan dari merugikan orang lain dari orang yang susah beradaptasi tersebut, itu jangan. Kita harus berasumsi bahwa orang ini harus diberikan arahan gitu, arahan bagaimana cara belajar bersama dengan anggota yang lain agar tidak cenderung kita merasa bahwa diri kita itu benar gitu, bahwa kita itu perlu yang namanya kerjasama, kita tuh makhluk sosial gitu, perlu yang namanya orang lain. Karena sejak lahir pun kita juga tahu kita itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi pendapat kami yaitu tadi, setiap orang berbeda-beda, ada yang namanya proses gitu.
dan harus diberikan arahan. Itu aja sih. Mas Slamet mungkin ada tambahan? Nggak ada mas. Nggak ada, oke. Yang lain mungkin kelompok lain ada tambahan? Nggak ada ya, oke. Gimana Mas Ahmad Hambali? Oke, saya saya terima jawabannya. Kalau misalkan gini, saya nanya, misalkan Mas Robert atau Mas Slamet masuk ke dalam satu lingkungan organisasi, kan organisasi ini bermanfaat gitu, entah organisasi Islam atau organisasi tentang ibadah atau misalnya intinya bermanfaat. Nah, tapi sampean nggak nyaman sama lingkungannya gitu. Apakah kamu akan memaksakan tetap di situ meskipun nggak nyaman karena kamu nyari manfaatnya, nyari berkahnya gitu, maksudnya nyari tujuannya gitu, nah, ataukah akan keluar? Gimana menurut pendapat Mas Enggal sama Mas Slamet? Misalkan kalian masuk satu organisasi atau satu lingkungan gitu. Dalam organisasi itu kita yang beradaptasi ke organisasinya, bukan organisasi yang beradaptasi ke kita ya. Jadi kalau kita memaksakan organisasi gitu ya silahkan gitu, konsultasi gimana gitu, saya mau izin keluar, nggak langsung keluar. Kalau kita mau keluar dari organisasi itu jangan langsung keluar gitu aja gitu, konsultasi dulu alasannya keluar itu kenapa, nggak nyamannya itu kenapa gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan jika memang organisasi itu tidak cocok dengan diri kita sendiri gitu. Ada organisasi yang lain mungkin bisa melatih bakat kita gitu, dan bisa menerapkan ide yang ingin kita terapkan dalam suatu organisasi. Halo ya Bunda, sekarang Mas Slamet ada tambahan? seru di tangan di Indonesia. Jadi kita Ayo Mas Slamet bicara. Saya ingin dengar pendapat Anda. Mas Slamet. Halo. Iya mas, ya kita sebagai individu ya harus beradaptasi sih ya, gimana soalnya itu kan bukan mementingkan diri sendiri ya dalam suatu organisasi. Jadi ya kita harus berusaha beradaptasi dengan lingkungan itulah. Karena kalau memang ada anak yang ciri khasnya pendiam, itu pasti ada anak lain yang mancing dia untuk ngomong gitu. Dalam organisasi pasti ada temennya lah yang mancing dia jadi berkembang, yang tadinya introvert jadi lebih bersosialisasi dengan yang lain. Itu manfaatnya organisasi. Tapi kalau organisasinya nggak cocok ya udah gitu, kita keluar secara baik-baik, alasannya nggak nyaman dalam organisasi apa gitu. Gitu aja sih pendapat saya. Iya, oke. Karena kan saya nanyanya pendapat gitu, bukan apa istilahnya fakta atau apa. Terima kasih atas jawabannya Mas Enggal sama Mas Iya, Slamet. sama-sama Mas Ahmad Hambali. Mas Aldi mau bertanya mungkin? Halo Mas Aldi. Ya. Ada pertanyaan terkait materi tentang perilaku organisasi dan perilaku individu? Ntar dulu Bet. Si mikir. Oke, ibunya ada tamu. Oke lah. Pak Enggal juga ya harus menyamakan tujuan untuk mencapai goal di sebuah organisasi kan gitu. Nanti ketika yang disampaikan itu tidak sama, tidak berbeda atau bahkan akan merugikan organisasi yang telah dibentuk, itu baru disampaikan gitu. Kalau itu ternyata tidak boleh gitu, hal seperti itu tuh tidak boleh dilakukan. Nah, jadinya tapi yang awal sekali ya tadi harus didengarkan terlebih dahulu biar selesai dulu ngomongnya, habis itu baru masuk pendapat yang lain gitu. Ya, nanti ketika si
individu itu masih tetap ngotot, masih tidak bisa, masih tidak mau menerima tujuan awal dari sebuah organisasi, dia mempunyai pendapatnya sendiri, ya nanti mungkin ada tindakan lain, ya tadi diskorsing dulu atau diberi. Malah kadang itu ada sebuah perusahaan itu ketika orangnya itu malas. Nah, orangnya itu malas, orangnya itu nggak bisa masuk ke dalam organisasinya, orangnya itu sekarang PDW, itu malah dikasih jabatan. Nah, dikasih sebuah amanah. Nah, akhirnya karena dia mendapatkan suatu amanah, dia tuh malah lebih semangat lagi gitu. Lebih semangat lagi untuk memajukan organisasi dia yang dia naungi gitu. Jadinya kadang itu hukuman dengan memberi suatu amanah itu malah lebih bikin dia semangat lagi. Oke, ada lagi yang didiskusikan dengan kelompok tema 1? Saya Bu mau bertanya. Oke, Afrizal Fanani. Ayo, silahkan. Nah, ini saya juga seneng ini hidup ini, gitu. Mas Slamet boleh menjawab, teman-teman yang lain juga boleh, gitu. Enggal juga boleh. Ya, ayo Afrizal. Gini Mas, saya mau bertanya cara yang paling intensif yang digunakan untuk merubah seseorang yang nggak pedean tapi masuk organisasi itu gimana Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Afrizal Fanani. Gimana Mas Slamet mau menjawab? Saya dulu aja, Mas. Oke. Cara intensif merubah seseorang yang tidak pede dalam sebuah organisasi. Kalau orang itu sudah masuk organisasi itu udah satu kemajuan, dia itu percaya diri. Dia itu perlu masuk organisasi untuk berubah dirinya sendiri ya. Nah, pasti ada orang yang akan mancing dia untuk bertukar pikiran dengan yang lain gitu, mancing dia untuk ngomong, yang tadinya pendiam jadi dia dipancing, yang tadinya diam langsung ngomong gitu, langsung menyampaikan pendapat. Masuk organisasi terus dia nggak pede, terus kemudian ada orang yang datang ke dia gitu, nama kamu siapa, kamu dari prodi mana gitu, terus dia ngomong saya prodi ini, nama saya ini, saya alumni ini, bla 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 dan sebagainya. Nah, itu sudah satu kemajuan kalau dia itu percaya diri gitu, sudah mau bersosialisasi. Jadi ada yang namanya proses, nggak bisa langsung satu hari orang itu berubah gitu, yang dari dulu dia introvert, pendiam gitu, jadi punya kemampuan sosialisasi yang cukup gitu. Ya kadang juga sih ada udah mencoba beberapa kali tapi masih belum bisa, itu kayak gimana gitu, termasuk saya sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting masnya udah mencoba gitu, Nah, itu saya juga gitu, Mas. udah niat mau merubah diri ya udah gitu, itu udah kemajuan. Tapi kalau nggak ada kemajuan sama sekali itu gimana, itu susah itu. Kalau nggak ada kemajuan sama sekali, dicoba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, mencoba dulu gagal, ada proses mencoba, gagal, mencoba, berhasil. Kalau gagal ya cari jalan lain, kalau berhasil ya lanjut gitu. Siap. Oke, Mas Slamet, ada Terima kasih tambahan? Mas. G, sama-sama. Selamat gimana? Ya, intinya tetap berusaha sih, Mas, biar gimana menghilangkan rasa kurang percaya dirinya itu.
seperti saya ini sih, saya kayak gimana ya, kurang pede lah, kurang gini-gini. Nah ini saya mau beradaptasi lah di lingkungan seperti ini. Kita harus nekat gitu, mencoba, coba aja dulu gitu, jangan mikir takut duluan gitu, takut dijudge orang lain gitu. Ya. Orang kurang percaya diri itu karena malu ya. Nah, Iya, Bu. iya kan, karena di dalam rasa dirinya itu ada rasa malu gitu. Malu karena nanti kalau saya tanya kayak gini, saya mungkin akan kelihatan bodoh nggak ya? Atau mungkin kalau saya ngomong nanti kalau saya salah, kalau diketawain gimana? Nah, pasti kan ada rasa-rasa seperti itu kan. Atau kalau saya nimbrung, kalau saya dicuekin gimana? Nah, itu. Jadi yang pertama itu ya tadi bangun pola pikir yang positif dulu gitu. Jadi jangan yang pola yang negatif-negatif, yang pikiran-pikiran negatif nanti bakal diketawain atau bakal dicuekin, itu dihilangkan dulu gitu. Terus habis itu yang kedua, ini ada kelebihan apa di dalam diri. Nah, jadi dikenali dulu kelebihan di dalam dirinya, terus apa kekurangannya gitu. Jadinya nanti ketika nimbrung itu kan jadi ngerti kan, oh ternyata kelebihan saya ada di sini gitu. Jadinya orang-orang nanti bakal lebih seneng gitu. Ya bentar ya nak ya. Tuh. Iya. Terus yang ketiga ya tadi fokus pada langkah perubahan. Nah, seperti katanya Robert tadi, dicoba lagi, dicoba terus. Nah, itu nanti kita akan lebih pede dengan itu semua gitu. Jangan sampai menghindar ya. Jangan sampai menghindar gitu. Kalau kita semakin menghindar, kita semakin minder kayak gitu, nanti yang ada nanti akan semakin malu gitu. Dan yang terakhir, berhenti membandingkan diri sendiri dan orang lain gitu. Jangan ada kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau itu untuk motivasi boleh. Nah, kalau itu untuk motivasi boleh. Kalau itu hanya nanti yang ada kita semakin minder, oh itu ya, itu kok pinter sekali yang ngomongnya ya. Aduh, ini gimana ini? Aduh, satu kelompok lagi sama dia. Aduh, aku pasti nanti akan tertutupi oleh kemampuan teman saya yang pintar ngomong ini gitu. Nah, yang ada nanti akan semakin minder, semakin bingung mau ngomong. Tapi ketika itu tadi dijadikan sebuah motivasi, oke, temanku yang satu ini kok pintar sekali yang ngomongnya ya. Kok pintar sekali ya bersosialisasi ya. Nah, itu nanti beda lagi. Nanti akan menjadi lebih semangat lagi. Gitu. Gitu ya. Ya, Bu, terima kasih. Buat Mas Afriza sama Mas Slamet tadi ya yang katanya malu ya. Nah, itu ya, jangan malu ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Oke. Oh ya, monggo. Yang Ya. Apa ini? Siapa dulu? saya belakangan aja. Nanti saya belakangan aja. Oh ya. Tadi siapa tadi yang mau bertanya tadi? Bertanya. Saya, Bu. Aliyah ya, Bu. Aliyah ya, oke. Nah, Ini saya mau bertanya, Mas. Apa saja faktor-faktor pendekatan yang dilakukan dalam mempelajari perilaku organisasi? Itu aja, Mas. Mungkin udah jelas pertanyaan saya. Apa saja faktor-faktor pendekatan yang dilakukan dalam mempelajari perilaku organisasi? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Aliyah ya. Monggo Mas Slamet, gantian Mas. Waduh. AFK Mas Slamet. Gimana Mas Slamet? Apa faktor-faktor pendekatan? Gimana Mas? Oke, saya ulangi. Apa saja faktor-faktor pendekatan yang dilakukan dalam mempelajari perilaku organisasi? Sudah jelas, Mas?
Monggo Mas Enggal, siapa tahu bisa jawab dulu. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Aliaya. Apa saja faktor-faktor dalam mempelajari perilaku organisasi? Ada faktor internal atau dari dalam sebuah organisasi. Jadi saat kita bekerja sama dengan anggota lain, terus kita melakukan sebuah kegiatan yang harus diselesaikan bersama, itu pasti ada faktor dari dalam, faktor internal. Contohnya misalnya kita sudah berhasil melakukan suatu kegiatan dengan anggota yang lain, itu pasti akan ada rasa puas gitu. Jadi ada kepuasan kerja dalam sebuah organisasi. Itu kepuasan kerja, terus juga kepuasan ide yang sudah diterapkan. Faktor internal, faktor dari dalam sebuah organisasi. Nah, itu salah satu faktor yang salah satu faktor yang diterapkan dalam mempelajari perilaku organisasi. Faktor dari dalam atau faktor internal. Gimana Mas Aliyah ya? Oh, oke Mas. Makasih Mas buat pertanyaannya. Buat jawabannya. Pernyataannya oke. Oke. Oke, sama-sama. Sampai grogi ya Yahya ya. Sampai grogi nih Bu, belum makan Iya. soalnya Bu. Well. Iya, oke. Satu lagi ya. Satu lagi. Ini sudah yang kelima ya. Satu lagi. Saya. Ya. Ahmad kembali lagi. Iya boleh nggak sih Bu? Atau gue boleh? Oke, boleh. Ya, wes, Oh, boleh. Ah. Ya, oke, pertanyaannya gini. Misalkan dalam satu organisasi itu ada seseorang, dia pintar, public speaking dia bagus, pengetahuan dia luas gitu. Cuma dia dalam organisasi itu dia gak mau berbagi pengalaman, gak mau berbagi pengetahuannya, karena dia misalkan tujuannya masuk organisasi ini cuma pengen dapat ilmunya gitu, cuma pengen jadi bodoh pikirannya gini, bodoh amat orang lain mau mikir dia diem atau dikira bodoh, padahal sebenarnya dia tuh pintar, dia tuh pengetahuannya tuh luas gitu. Nah, misalkan orang di sini emang orang dalam organisasi ini menganggap dia tuh bodoh gitu, dan ngerti apa-apa, terus nggak bisa public speaking. Nah, misalkan ada satu orang, misalkan teman dekatnya, padahal tahu kalau orang ini tuh pintar, public speaking dia bagus gitu, pengetahuannya juga luas, karena dia punya pengalaman-pengalaman yang mungkin dulunya dia juga ikut pernah organisasi, pernah belajar banyak. Nah, kira-kira misalkan Mas Enggal atau Mas Lama teman dekatnya dia tahu kalau dia pintar, cuma dia gak mau berbagi, dia gak mau mengeluarkan pendapatnya, gak mau bagi ilmu yang dia dapat gitu. Nah, kira-kira Mas Enggal atau Mas Slamet, sikap kalian gimana gitu? Misalnya ada teman dekat kalian, misalnya satu organisasi, cuma itu teman kalian gak mau ikut campur gak mau ikut berkontribusi gitu, mengeluarkan pendapatnya, berpendapat atau mengeluarkan berbagi ilmunya, berbagi pengalaman, sharing lah gitu, karena emang dia mungkin pengennya dapat ilmu gitu, gak mau nyebar ilmu. Nah, gimana? Ngerti kan sama pertanyaan saya? Bagaimana sikap yang harus dilakukan terhadap orang yang malu, orang yang pintar, yang luas wawasannya, cuma gak mau untuk berbagi gitu, padahal satu organisasi gitu. Karena mungkin misalkan contohnya prinsipnya dia emang gak mau buat berbagi, dia hanya mau menerima suatu ilmu gitu ya, meskipun baik, maksudnya baik di sini dia gak merugikan orang lain gitu. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Ahmad Hambali. Bagaimana Mas Slamet? Apakah mau menjawab? Iya. Nah, kan dalam suatu organisasi kan kita
diharuskan harus sharing ya, apalagi ada satu individu dalam organisasi tersebut yang kurang tahu lah, kurang luas pengetahuannya. Nah, kita yang sudah tahu harusnya ya kayak mengasih tahu lah, membimbing terus apa gitu lah, biar semuanya paham dan tahu tentang apa itu. Ya, itu Mas. Mungkin. Oke, sedikit tambahan dari saya. Saya belum pernah ya ketemu orang yang nggak mau ngasih ilmunya ke orang lain itu. Orang yang saya temui itu pinter-pinter dan mau berbagi gitu. Ketika orang itu sudah merasa pinter tapi dia tuh tidak menyampaikan pemikirannya yang pinter ini ke orang lain, itu dia merasa dia masih perlu belajar dalam sebuah organisasi. Itu namanya sikap tawaduk ya, rendah diri, nggak merasa pinter gitu. Jadi belum pernah sih saya sendiri, kalaupun ada sikap yang harus dilakukan itu ya coba dibujuk lah. Misalnya ada kakak tingkat yang ilmunya udah lumayan gitu, dibujuk, kak tolong kak, cara nyusun skripsi itu gimana ya kak gitu, dipancing, dibujuk kakaknya itu kan. Jangan langsung dijudge, oh kamu nih udah pinter nggak mau berbagi, itu jangan ya, dibujuk. Nggak ada ceritanya ember itu nggak ada ceritanya ibarat sumur dan ember. Tidak ada yang ceritanya sumur mendatangi ember, pasti ember yang mendatangi sumur. Itu aja sih pendapatnya. Kalau prinsipnya nggak mau berbagi ya dibujuk gitu, gimana supaya dia mau berbagi. Enggak, kalau misalkan yang lain nggak tahu gitu, nggak tahu kalau dia tuh pintar, cuma kamu yang tahu. Nah, kira-kira kamu bilang apa supaya orang lain tuh dapat ilmu dari dia gitu, dapat suatu hal, satu pengalaman dia. Misalkan kamu kenapa sih gak mau berbagi ilmu kamu kan pintar, kamu kan gini, kenapa kamu gak mau berbagi, kenapa kamu gini gitu. Misalkan jawabannya dia, ya ngapain berbagi ya, yang penting kita dapat ilmu, misalnya yang penting kita yang dapat gitu. Gimana sih, ngerti nggak sama pertanyaannya? Iya ngerti mas. Iya, jadi kayak bujukan kita gitu buat orang Ya, ini kita agar menyebarkan jangan- ke yang lain. Kita jangan negatif thinking, positive thinking. Dia itu rendah diri, dia juga masih belajar gitu. Itu aja. Oke. Jangan langsung dikatain dia tuh, wah kamu tuh pinter cuman nggak mau berbagi dengan yang lain yang nggak pinter, itu jangan ya. Positive thinking aja, dia tuh tawaduk gitu, juga belajar. Oke, saya paham. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Enggal Robert Jaisman. Oke, sama-sama mas Ahmad Hambali. Terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaannya, atas semua antusiasmenya. Nah, kayak gini kan hidup ya ini. Organisasi kecil kita. Nah, gitu. Jadinya tadi perilaku organisasi itu berarti kita mempelajari bagaimana cara kita nggak lepas dari etika ya. Cara kita beretika, cara kita melakukan sesuatu hal di dalam suatu organisasi yang di sana pasti ada orang, ya kan? Ada struktur, nah ada lingkungan, ada teknologi. Nah, bagaimana kita bisa membaur di dalamnya gitu. Nah, mumpung masih pada muda-muda ini, masih pada semester 1, kalaupun nanti ada pemilihan organisasi lagi kayak BEM, kayak kalau yang intern fakultas apa HMP ya. Nah, itu bisa diikutin gitu. Pasti berbeda. Orang yang pernah ikut organisasi sama orang yang belum pernah ikut organisasi, bahkan mungkin orang itu termasuk kategori antisosial, itu nanti di dunia kerja itu pasti akan berbeda. Orang yang sudah pernah ikut organisasi akan lebih mudah ketika dia bekerja dalam suatu tim di
dunia kerja gitu. Lebih bagus juga public speakingnya, lebih bagus juga rasa percaya dirinya gitu. Karena ketika kita ikut organisasi, kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Nah, dengan kita bertemu berbagai macam karakter orang, kita akan lebih mudah memahami kayak gitu. Contohnya tadi mungkin tadi kayak dari pertanyaannya Ahmad Hambali ya, ada temen dia tuh pintar, tapi dia itu nggak mau berbagi gitu. Nah, sedangkan kita ngerti kalau dia itu pintar gitu ya, nanti kalau seumpamanya kita satu tim sama orang itu, sama anak yang pintar itu, nah kasih aja job desk. Nah kan kita kan sudah ngerti kan dia kemampuannya di mana, seperti katanya si Enggal tadi, direct mind direct place gitu kan ya, cari aja kasih aja job desk yang dia paham, yang dia ngerti, nanti suruh explore ke teman-temannya seperti itu gitu ya. Jadi dimanfaatkan. Nah, tapi tetap jangan lupa kuliah yang paling penting. Ini rata-rata ini ya yang ikut organisasi yang ada di kelas saya, kakak tingkat kalian itu biasanya izin kayak gini, ikut organisasi. Oke, ada suratnya nggak ada gitu. Izin lagi gitu. Iya, kalau semuanya izin bener nggak apa-apa gitu. Dan kalau ada tugas yang dikerjakan gitu, tugas perkuliahannya dikerjakan gitu. Jangan karena ikut organisasi ya tugas organisasinya aja gitu. Yang ada nanti malah keteteran buat ininya, harus mengejar lagi mata kuliah lagi gitu. Karena pada mata kuliah yang mungkin dia ambil, dia nggak lulus karena terlalu fokus sama organisasi. Organisasi boleh dia untuk menciptakan karakter diri kita, menciptakan kepercayaan diri kita, tapi tetap yang tugas utamanya harus kuliah gitu ya. Nah gitu, jangan dianggap juga organisasi itu hanya tadi yang BEM, yang HMP, yang kayak gitulah. Ini kelas kalian ada di satu grup kelas ini, grup SI ini juga sebuah organisasi gitu ya. Nah jadinya kalian harus ketika ada kerja kelompok, kerja tim, ya selayaknya perilakunya harus bagaimana kayak gitu, saling membantu gitu, jangan cuma sebagai yang ngeprint tugas atau jangan cuma sebagai yang membelikan gorengan aja gitu ya. Jadi harus tetap kerja dalam satu tim gitu. Oke. Terima kasih untuk kelompoknya Enggal dan Mas Slamet ya, monggo bisa ditutup, bisa dilanjut sama kelompok dengan tema 2. Sekian dari saya yang gimana? Terima kasih kepada Ibu Tanhela. Kami dari kelompok 2. Mas Slamet, open mic Mas. Waduh. Gimana? Sekian dari saya, Enggal Robi Jaisman dari kelompok 2. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Mas Slamet. Biasa maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan atau gimana, saya juga minta maaf. Ya ditutup. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya di stop screen, dilanjutkan dengan tema yang kedua. Ada kan orangnya yang tema yang kedua? Tema yang kedua siapa? Sindaga orangnya. Halo Mbak Cinda. Cek. Waduh. AFK. Itu bentar saya lihat. Siapa? Tunggu Bu, saya lihat dulu. Oke.